Selamat pagi, ketemu lagi di video aku, Lia Nova. Di video-video sebelumnya, kita sudah sangat banyak membahas tentang dunia perasuransian. Pertanyaannya, apabila kita tertarik nih ingin mengajukan polis asuransi, kira-kira data apa-apa saja sih yang diperlukan dalam pengajuan polis asuransi? Setidaknya ada 7 data yang wajib dilampirkan pada saat kita ingin mengajukan polis asuransi. Yang pertama tentunya semua pasti tahu ya, yang namanya kartu tanda penduduk atau KTP. Nah, KTP ini bersifat wajib ya, jadi harus KTP asli, jangan fotokopi ya. Karena sekarang semua pengajuan sudah bentuk online, tentunya nanti akan diminta foto KTP secara langsung. Jadi nanti diharapkan teman-teman harus punya KTP asli. Yang kedua adalah nomor HP aktif ya. Nomor handphone di sini tujuannya adalah untuk memberikan info-info terbaru kepada nasabah. Atau nanti kalau misalnya dalam saat pengajuan apapun ya, itu akan diinformasikan juga kepada nasabah melalui SMS. Yang ketiga, email aktif. Berkaitan dengan poin yang kedua, email aktif tujuannya adalah untuk memberikan surat dalam bentuk elektronik. Nah, surat ini juga tujuannya bisa saja mengenai tentang polis asuransi, data-data nasabahnya, atau untuk memberikan info-info terbaru terkait perusahaan asuransi. Yang keempat, alamat surat menyurat. Jadi berkaitan dengan poin yang kedua dan yang ketiga, yang keempat ini juga tujuannya sama ya, untuk memberikan info-info terbaru atau mungkin ada seperti pemberitahuan ya dari perusahaan asuransi kepada nasabah. Yang kelima, nama dan tanggal lahir ahli waris. Jadi nanti pada saat pengajuan di awal kita akan diminta untuk menuliskan siapa sih ahli waris dari asuransi kita. Nah, contoh nih masih lajang, biasanya ahli warisnya itu orang tua. Kalau misalnya sudah menikah nanti akan bisa diubah. Jangan khawatir ya teman-teman ya, misalnya nanti sudah punya anak ya, jadi ahli warisnya bisa diganti ke anak. Dan ingat, untuk ahli waris sendiri itu harus sedarah ya, tidak boleh tetangga atau sahabat karib, itu nggak boleh, apalagi pacar atau mantan pacar itu nggak boleh ya teman-teman ya. Yang keenam, buku rekening. Jadi buku rekening di sini tujuannya adalah bisa untuk pembayaran berikutnya, jadi melalui debit rekening, atau kalau diambil program syariah, jadi nanti bagi hasilnya akan ditransfer ke rekening tersebut. Yang ketujuh, deskripsi pekerjaan. Jadi deskripsi pekerjaan di sini adalah tujuannya untuk menentukan biaya asuransi yang akan dibebankan. Jadi kita misalnya nih kerja di sebagai pilot misalnya ya. Jadi jangan dibuat karyawan saja ya. Jadi karyawan misalnya, karyawan BUMN. Tapi nggak dituliskan sebenarnya dia tuh sebagai apa. Nah, itu harus dideskripsikan ya. Jadi jangan-jangan nanti karyawan tapi dia pilot, kan itu pekerjaannya juga cukup berbahaya ya. Artinya nanti akan berbeda resikonya dengan karyawan yang contoh dia sebagai karyawan kantoran, tentu beda ya. Jadi teman-teman harus deskripsikan pekerjaan teman-teman. Nah, di luar dari 7 poin ini, nantinya teman-teman akan disuruh untuk mengisi data seperti data-data kesehatan, contoh tinggi dan berat badan, merokok atau tidak, atau riwayat-riwayat penyakit yang sudah ada ya sebelum masuk asuransi, dan juga hobi, misalnya kita punya hobi yang agak ekstrim ya, terjun payung, atau balap liar ya, itu harus dilampirkan. Nah teman-teman, itu dia tadi 7 poin yang wajib ada ya pada saat kita pengajuan polis asuransi jiwa yang harus disiapkan. Sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila teman-teman ada yang ingin ditanyakan, boleh kasih pertanyaan di kolom komentar. Sampai ketemu di video aku berikutnya. Bye!